Ya. Sudah, Pak? Sudah, Pak. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Selamat siang. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga bisa melanjutkan kegiatan workshop tentang pembuatan media pembelajaran dengan animasi ya. Sholawat serta salam bagi yang umat muslim, kita tidak lupa kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang beribadah puasa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan mudah-mudahan kita ibadahnya nanti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terhormat Bapak Ketua IGI Wilayah Lampung, Bapak Nur Hafid Agil, Bapak Ketua IGI Tanggamus, dan Bapak Ibu pembicara, dan Bapak Ibu peserta workshop yang ada di seluruh Indonesia ya, Bapak Ibu yang super ya, ada dari NTT dan semuanya. Dulu saya juga dari NTT Bapak Ibu ya, tahun 2011-2012 pernah ditugaskan di NTT di Bajawa ya. Salam dari saya ya, mudah-mudahan NTT tetap semangat ya, walaupun kemarin ada bencana. Itu Bu Novis juga dari NTT juga ya. Kami turut berprihatin, mudah-mudahan NTT bisa bangkit lagi seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Saya lanjut, acara hari ini, susunan acaranya yang pertama adalah sambutan dari Ketua IGI Provinsi, yang kedua adalah materi dari Ibu Novis, yang ketiga nanti tanya jawab, yang keempat adalah penutup ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Agil, Nur Hafid Agil MPD, untuk memberikan sambutan atau keynote speaker dan sekaligus menutup acara pada siang hari ini. Kepada Pak Agil kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Daerah IGI Tanggamus, Pak Adi Cahyadi. Yang saya hormati Ketua Daerah IGI Kabupaten Pesisir Barat, Pak Aris Sudianto. Serta yang saya banggakan, para narasumber yang cukup hebat kita, Pak Syukron Fuad dan Bu Novis. Nah, beliau ini juga pengurus Ikatan Guru Indonesia di Kabupaten Tanggamus dan Pesisir Barat, yang juga alhamdulillah menjadi salah satu dari duta rumah belajar Pak ya, Ibu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua sekarang ini sedang berjalan program pembatik. Nah, mudah-mudahan kita semua yang ada di ruangan ini nantinya juga bisa segera menyusul Pak Syukron, Bu Novis untuk menjadi salah satu duta rumah belajar. Amin. Yang kemudian tak lupa juga yang teristimewa ini para peserta yang cukup luar biasa, peserta rekan-rekan guru-guru hebat, mulai dari Provinsi Aceh sampai Nusa Tenggara. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rahmat, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa tetap melaksanakan ibadah puasa sampai dengan tuntas, dan kita tetap dijaga semangatnya untuk tetap selalu belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang yang cukup terik ini kita masih diberikan kesempatan dan kemauan untuk bersama-sama menimba ilmu dalam ruang Zoom meeting ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Allahumma amin. Kemudian tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para rekan-rekan panitia kolaborasi dari IGI Tanggamus dan IGI Pesisir Barat yang sudah cukup luar biasa dari awal menyiapkan kegiatan hingga terlaksananya kegiatan, dan pada hari ini yang insya Allah ini adalah kegiatan workshop pembuatan video pembelajaran animasi yang terakhir. Mudah-mudahan kita semua bisa melewatinya dengan lancar. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, di antara para peserta
yang ada di room meeting ini mungkin semuanya belum tergabung dalam Ikatan Guru Indonesia. Nah, bagi yang sudah tergabung, marilah senantiasa kita terus meningkatkan kompetensi kita yang kita miliki, walaupun kita, ya, karena dengan membagi ilmu, mudah-mudahan ilmu kita akan selalu terus berkembang. Nah, kalau tidak dibagikan, nanti lama-lama ilmu itu akan mengendap dan hilang dengan sendirinya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dengan Ikatan Guru Indonesia, besar harapan kami untuk bisa bergabung melalui web anggota.ig.or.id. Di sini nanti kita akan bersama-sama, kita akan tumbuh dan berkembang bersama dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi profesional kita sebagai seorang guru. Nah, kadang ada yang bertanya kepada saya, apa sih keuntungan masuk ke IG gitu? Nah, kalau saya jawab, tidak ada untungnya gitu. Karena kita sejatinya berorganisasi ini bukan untuk mencari untung gitu. Nah, tapi kalau ada yang bertanya, apa kira-kira yang bisa didapatkan ketika kita menjadi anggota IG? Nah, yang bisa kita dapatkan tentunya adalah kebersamaan. Di sini kita bisa bersama-sama belajar, kita bisa bersama-sama membagi ilmu, kita bisa bersama-sama bertukar pikiran, bahkan di IG panitia tanpa mengeluarkan biaya pun kita bisa mengadakan pelatihan bersama. Sedikit cerita mungkin di awal berdirinya IG di Provinsi Lampung, kita sempat mengadakan juga pelatihan offline, di mana di situ untuk pemateri ya rekan-rekan kita sendiri, kita kumpulkan rekan-rekan kira-kira yang memiliki kemampuan dalam satu bidang, kita minta untuk mengisi. Kemudian kalau untuk masalah tempat, di mana ini? Kalau tempat kan biasanya menyewa, cukup mahal juga, cukup mengeluarkan dana lah artinya. Kita bisa cari tanah lapang yang teduh, yang rimbun. Kemudian untuk konsumsi bagaimana? Konsumsi kita minta dari masing peserta untuk membawa dari rumah sekedar snack, ataupun kalau kita mau sampai sore kita bawa makan siang. Nah, kemudian pas pada saat makan siang kita bisa makan bersama-sama, bahkan bisa saling bertukar makanan antara rekan satu dan rekan yang lainnya. Disitulah indahnya kebersamaan kita di Ikatan Guru Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya ucapkan selamat bagi para peserta yang telah mencapai tahap akhir dalam workshop pembuatan video pembelajaran animasi. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan bisa terus dikembangkan dan bisa diamalkan kepada rekan-rekan yang lainnya. Akhir kata dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan workshop pembuatan video pembelajaran animasi kolaborasi Ikatan Guru Indonesia Tanggamus dan Ikatan Guru Indonesia Pesisir Barat saya nyatakan ditutup. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dan sekaligus penutupan dari Bapak Ketua IG Provinsi, Bapak Agil. Terima kasih ya atas sambutannya yang sangat spektakuler ya, amazing ya. Kita harus sharing and growing together ya Pak. Karena IG itu semboyannya, slogannya sharing and growing together. Jadi kalau kita berorganisasi itu jelas tidak ada untungnya. Saya pernah menulis di kalimat saya, di buku saya, janganlah mencari beras, janganlah mencari uang kalau ikut organisasi. Seperti itu. Tapi kita menghidupi organisasi itu. Jadi kita tetap semangat dalam berorganisasi. Siapa kalau bukan kita yang harus menghidupkan organisasi itu. Jadi saya seperti itu ya Pak ya. Seperti sekali nih Pak Aris. Ya. Jadi tentunya kita harus tetap semangat. Kalau organisasi itu kita berdebat, kamu yang ini, maka nggak jalan. Jadi kita harus ikhlas. Baik, terima kasih Pak Agil ya atas sambutannya. Sama-sama Pak Aris. Selanjutnya Bapak Ibu yang terhormat dari Nusantara, tadi saya mewakili Pak Dimas karena Pak Dimas izin, karena Pak Dimas tadi telepon saya karena sakit. Mudah-mudahan Pak Dimas segera cepat sembuh ya. Harusnya tadi yang menjadi moderator adalah Pak Dimas. Nah, namun sebelum itu saya nanti juga pamit Bapak Ibu karena jam 2 ada janjian dengan orang Dinsos. Jadi saya mohon pamit, nanti diteruskan moderatornya dengan Pak Supron ya. Mohon izin ya Pak Supron, Pak Agil dan semuanya ya.
Saya juga mewakili selaku panitia ya dan jadi Ketua IGI Pesisir Barat. Mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta apabila kami kekurangan dalam menyampaikan baik materi atau tutur kata yang salah maupun cara kami menjawab Bapak Ibu semuanya, menjamu Bapak Ibu semuanya, dan mungkin kita hanya lewat Zoom. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu ya, kami adalah manusia biasa, semuanya banyak kekurangan, kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala, seperti itu biasanya kalau ustadz-ustadz bilang. Jadi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi semuanya. Jadi nanti saya mohon pamit ya Bapak Ibu semuanya. Saya tidak akan berbicara panjang lebar. Yang penting Bapak Ibu tetap semangat. Nanti tugas-tugasnya dikumpulkan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat di kemudian hari dan bisa diterapkan, harapan kami diterapkan di sekolah masing-masing, dan mudah-mudahan Indonesia ini semakin maju pendidikannya. Jangan sampai kita berhenti ada di sini saja Bapak Ibu ya. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya kita langsung ke pemateri, ke narasumber, kepada Ibu Melody, Novis Melodiana. Kami persilahkan untuk memberikan materi hari ini ya, tentang kaitannya tentang media pembelajaran animasi. Kepada Ibu Novis Melodiana kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aris sudah mengantarkan kemari. Terima kasih banyak Bapak Agil, Bapak Syukron, Pak Farid, segala panitia pada hari ini yang bertahan sampai hari ini adalah hari terakhir ya, hari keempat, hari terakhir. Bapak Ibu senang, saya juga senang. Oke, ini adalah yang terakhir gitu ya. Setelah kita dari Pak Syukron kita belajar membuat aset, membuat video menggunakan Powtoon, Animaker. Kemudian kemarin kita belajar membuat sendiri, menggambar sendiri. Kemudian kita membuat animasi menggunakan Clip gitu ya. Dan hari ini adalah bagaimana semua aset itu bisa menjadi satu dalam editan video gitu ya. Dan di sini kami gunakan KineMaster. Kenapa KineMaster? Karena yang bisa dijangkau oleh semuanya adalah ini. Apabila nanti Bapak Ibu biasanya menggunakan editing video yang menggunakan PC dan lain-lain, itu nanti bisa. Cuman ini karena tidak semua PC bisa menggunakan aplikasi atau software untuk mendukung kegiatan ini. Jadi kali ini kita coba menggunakan KineMaster aja. Tapi KineMaster saya rasa Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya untuk itu gitu. Nanti kita coba ulik-ulik ada bagian-bagian KineMaster yang bisa kita gunakan gitu ya. Kalau cuma sekedar memasukkan gambar, masukkan video, memberikan teks, itu pasti saya rasa Bapak Ibu sudah pegang semua ya. Karena KineMaster adalah mainan sejuta guru saat ini. Apalagi pas pandemi ya, semuanya pasti bisa pakai KineMaster. Nah, sebelum itu nanti kita akan coba, saya juga tadi sempat buka aset-asetnya Bapak Ibu guru yang sudah buat nih Pak Syukron dan Pak Agil. Ya, bagus-bagus kok gitu ya. Tapi memang ada yang masih belum mengumpulkan, tidak masalah karena batasnya masih sampai tanggal berapa Pak Syukron? 23 kalau nggak salah ya. Nah, ya, 23 Bu. Nah, 23 jadi nggak masalah. Nanti beberapa aset akan saya gunakan. Saya gunakan, kita pakai untuk hari ini. Asetnya Bapak Ibu, bukan aset saya ya. Oke. Nanti sebelum itu, sebelum saya coba, kita sebelum buka KineMaster, saya berikan pengantar sedikit tentang video pembelajaran sederhana, gitu ya. Karena bagaimanapun bukan standarnya lomba sih, tetapi bagaimanapun walaupun kita mencoba untuk membuat video pembelajaran untuk anak didik kita, tahap-tahap tersebut harus kita pertimbangkan, tidak hanya sekedar untuk ikut lomba. Nanti kalau memang misalkan ada lomba, silakanlah langsung kirimkan karya Bapak Ibu. Jadi enak, jadi sekali buat bagus, kalau ada lomba langsung diikutin, enaknya begitu. Nah, saya mohon izin share screen sama Bapak Ibu sekalian, pengantar saja. Sini sepertinya. Oke. Masya Allah. Mati. Oke, ini nampak ya.
sudah nampak, Pak? Sudah, Ibu Nofis. Oke, siap. Saya putarkan ya. Oke. Di sini ada beberapa tips dan trik untuk membuat video sederhana ala-ala saya. Bukan ala-ala saya juga, tapi di sini juga ada masukan dari beberapa master gitu ketika ikut lomba. Kemudian Dewan Juri juga banyak memberikan masukan, dan dari sinilah saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi, oke. Nah, jadi video pembelajaran itu memang dirancang secara sistematis memang. Jadi berpedoman sama kurikulum yang ada. Jadi kelebihan dari video pembelajaran itu adalah bisa merekayasa sesuatu, membawa sesuatu yang tidak bisa Bapak Ibu bawa di kelas. Astagfirullah, baterainya habis. Listriknya mati sebentar ya. Santai aja, Bu, jangan panik. Oke, saya pakai handphone ya, saya banting setir aja. Oke. Sambil diambil casannya nggak apa-apa, Bu. Listriknya yang mati, Pak, masalahnya. Waduh. Iya. Tapi untungnya baterai handphone masih 70%, aman. Alhamdulillah, ya, aman. Saya stop screen, saya banting setir dulu ke HP. Nah, untungnya di drive ini datanya ini. Oke, sip. Bisa. Bentar, saya zoom-nya. Oke. Tes. Ya. Masuk. Oh ya. Siap. Masuk. Nah, sip. Nanti mohon izin kalau pas share screen biasanya foto saya akan tidak muncul karena menggunakan handphone biasanya. Tes, Pak Syukron coba bicara, Pak. Tes. Volume kurang keras, Bu. Volume kurang keras. Saya gantikan. Maaf, Bapak Ibu, terjadi pemadaman listrik, jadi masih ada beberapa yang perlu dipersiapkan. Ya, kita nunggu sabar ya Bapak Ibu dari Bu Nofis, karena di sana mungkin pemadaman listrik ya. Kita sama-sama di pesisir barat, cuma jaraknya jauh. Saya dengan Bu Nofis itu jaraknya 3 jam. Udah dari Kota Bumi Karang aja, Pak. Dari Kota Bumi ke pesisir barat itu. Betul, Pak Syukron. Jadi sebenarnya Bu Nofis itu dekat ke Pringsewu daripada ke kabupaten. Oh, iya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ada kendala karena mati lampu ya. Sebenarnya jalur saya lewat tempatnya Bu Nofis, cuma kenapa tempat Bu Nofis itu mati lampu? Ujung sih. Ya. Mungkin ada kendala hujan, kan daerah sana sering longsor. Ya. Padahal jalur kita itu sama, Pak. Jadi lewat dengan tempatnya Bu Nofis seperti itu. Mungkin sambil untuk mengisi kekosongan, Bapak Ibu bisa sharing. Ini udah masuk. Nah, gitu ya. Siapa yang mau tanya, sharing di sekolahnya seperti apa? Menunggu Bu Nofis. Halo, Bu Nofis. Bu Nofis. Tes.
Belum ada Pak Supron. Ini Halo, masuk tapi volumenya yang belum masuk. Ya. Halo, tes. Ya, masuk. Dilanjutkan. Oh ya udah. Berarti saya nggak usah pakai headset aja nih. Ya. Susah ya. Aman sepertinya aman. Maaf tadi Bu Novi ya. ambil posisi ya. Gimana Pak? Maaf tadi Bu Novis, kopilot yang mengambil posisi ya. Lanjut. Oke. Takut pesawat. Sebentar ya. Nah. Oke, siap. Nah, saya mau share screen. Mohon waduh, tiba-tiba mati listrik padahal terik ini, panas terik. Biasa memang kalau pas giliran tampil tuh ada aja ya biasanya. Ujian, Bu. Iya, biasa begitu. Betul sekali. Ya. Saya tadi ya. Nampaknya vertikal atau gimana nih, Pak? Vertikal, coba dirotasi, Bu. Dia biasanya kalau di horizontal lebih besar. Oke. Nah, besar. Sip. Oke. Udah bisa, Bu Melody. Oke, siap. Nah, alhamdulillah. Untung filenya ada di drive ya. Ini jadi kelebihan kita punya akun belajar ID ya. Bisa simpan materi. Jadi kalau laptopnya mati masih ada di handphone bisa dibuka. Oke. Ya, ini adalah karakteristik video pembelajaran. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ketika saya share screen, foto saya nggak akan kelihatan karena pakai handphone. Kalau pakai laptop biasanya sambil ada gambar saya, tapi ini kalau untuk pakai HP nggak bisa multitask ya. Jadi ini dia karakter video pembelajaran. Jadi karakter video pembelajaran itu menampilkan gambar, kemudian gerak, suara secara bersamaan. Bisa secara bersamaan. Kalau kita pakai media audio, berarti cuma suara aja yang bisa dimunculkan. Kalau kita mengambil gambar saja, berarti itu adalah menampilkan visual aja. Tetapi kalau karakteristik dari video pembelajaran harus ada ketiganya, bukan harus ketiganya, bisa menampilkan ketiganya, bisa gerak, bisa suara, dan bisa gambar secara bersamaan. Jadi kalau bikin video pembelajaran jangan cuma isi tulisan aja divideokan, ya. Jadi kurang bisa memanfaatkan peluang untuk video pembelajaran menampilkan apa yang bisa ditampilkan. Jadi kita kurang bisa explore. Dan yang kedua, jadi mampu menampilkan benda-benda yang tidak mungkin dibawa di kelas. Misalkan kita mau memberikan video pembelajaran untuk anak-anak TK tentang pengenalan lampu lalu lintas misalkan. Di kelas kita tidak mungkin membawa lampu lalu lintas kecuali kita membuat media sendiri misalkan ya. Maksudnya membuat media yang nyata misalkan. Nah, tidak mungkin juga kita membawa anak-anak ke jalan raya untuk melihat lampu lalu lintas kecuali kita tugaskan kepada anak-anak. Tapi kalau kita bisa nontonkan video, nah kita tidak bisa kita bisa langsung memperlihatkan ke anak-anak bentuk nyata dari lampu lalu lintas. Mungkin lampu lalu lintas masih bisa dibuat dengan media-media karton dan lain-lain. Tetapi bagaimana ketika kita mengajarkan tentang planet luar angkasa, ya, kemudian kita nggak punya globe, kita nggak punya mainan-mainan planet itu, atau bagaimana mengajarkan tentang metamorfosis, apa ya kita nunggu sampai bertelur, kemudian sampai menjadi larva, maksudnya sampai nanti menjadi bersayap, kepompong, menjadi kepompong, kemudian bersayap, menjadi kupu-kupu kan tidak mungkin. Tapi kalau kita membuat video pembelajaran, kita bisa merekayasa waktunya, kita time lapse ya. Dan yang ketiga, mampu mempersingkat proses. Nah ini dia yang seperti saya sebutkan tadi, tentang metamorfosis atau pertumbuhan tanaman misalkan. Tidak mungkin kita menunggu dulu kecambah sampai tumbuh, keluar daun sedikit, kemudian menjadi batang, dan lain-lain. Dan dengan membuat video pembelajaran, kita bisa mempersingkat waktu itu. Ya.
Dan kemudian juga bisa memungkinkan ada rekayasa. Nah, rekayasa inilah yang biasa kita gunakan Bapak Ibu. Misalkan nih, kita lagi ngomong, ada yang salah, kita cut, kita hapus bagian yang salah, kemudian kita gabungkan dengan yang baru lagi dan lain-lain. Nanti kita bisa merekayasa. Kalau kita ngomong langsung gitu ya, kalau udah salah ya udah salah gitu kan. Tapi kalau kita bikin video bagian salah, kita bisa hapus dan bisa buang bagian tersebut. Nah, dan di sini ada 3 tahap membuat pengembangan video pembelajaran. Yang pertama praproduksi. Nah, ini penting sih Bapak Ibu. Jadi apalagi kalau 3 tahap ini penting sekali bagi Bapak Ibu yang menyusun video pembelajaran secara tim. Biasanya seperti itu. Kalau individu, mungkin Bapak Ibu akan merasakan seperti ini, di mana Bapak Ibu membuat videonya dulu, baru menyusun jabaran materinya, atau menyusun jabaran garis besarnya. Biasanya kebanyakan kayak gitu. Atau biasanya sekedar bikin oret-oretan dulu, yang penting syuting, habis itu kemudian direkam, nanti naskahnya di belakangan. Biasanya seperti itu, saya juga pernah seperti itu dulu Bapak Ibu. Tetapi apabila kita membuat video pembelajaran ini secara tim, maka praproduksi ini sangat penting sekali karena kita bekerja dengan banyak orang. Ada yang bagian rekaman, ada yang bagian membuat aset, ada yang membuat bagian musiknya dan lain-lain. Itu harus ada siap naskahnya. Jadi kita tentukan idenya, kemudian garis besarnya seperti apa, menyusun jabaran materinya seperti apa, naskahnya seperti apa. Mungkin Pak Syukron ini sudah memberikan materi ini ya kemarin ya. Jadi sudah disampaikan Pak Syukron. Jadi ini sudah, Bu. Dan kemudian betul. Dan kemudian jangan lupa naskah itu dikaji terlebih dahulu. Biasanya kalau untuk lomba, misalkan kalau mau ikut lomba atau untuk video yang mau kita upload ke rumah belajar atau mau diikutkan apa, kemudian atau mau diberikan ke anak-anak, ada baiknya video pembelajaran itu di-share dulu ke rekan-rekan yang punya kemampuan di bidang materi tersebut juga. Misalkan MGMP. Nah, di MGP Bapak Ibu sekalian, sebelum di-share, hendaknya dikaji dulu naskahnya. Kita ajak kolaborator, misalkan Pak Aris nih bikin video, cek dulu misalkan ke siapa kawannya gitu ya, yang di MGMP ini materi tentang ini udah benar belum ya, atau ada yang masih kelewat. Nah, itulah fungsinya kita mengkaji naskah tersebut agar videonya bisa sampai ke anak-anak dengan materi yang sesuai. Kalau matematika 1 tambah 1 tambah 2 mungkin masih oke gitu ya. Tapi kalau pelajaran sosial biasanya itu biasanya ada banyak materi yang berbeda gitu ya. Ya. Dan yang selanjutnya tahap yang kedua adalah tahap produksi. Nah, di mana ketika Bapak Ibu merekam diri Bapak Ibu menjadi seorang guru, berbicara, itu adalah bagian dari produksi. Jadi, produksi itu meliputi yang pertama, rembuk naskah. Ya. Setelah merembuk naskah, nanti menentukan tim produksinya seperti apa. Ya, kemudian casting, mencari pemain. Kalau untuk tim ya, tapi kalau untuk pribadi nggak usah casting, kita sendiri yang terpilih menjadi artisnya, gitu. Bapak Ibu sendiri yang menjadi artisnya. Dan hunting ini penting sekali untuk cari lokasi syutingnya yang tepat di mana, yang cahayanya bagus di mana. Kalau misalkan tidak punya studio dan lightingnya ya. Ini penting banget carinya gimana tempatnya yang nggak ramai, maksudnya yang tidak terlalu banyak suara-suara yang tidak kita inginkan, gitu ya. Nah, dan proses pengambilan gambar atau syuting. Jadi kalau tahap produksi ini, hasil rekamannya atau aset yang kita buat itu diberikan ke editor untuk dipilih sesuai naskah. Ini kalau untuk tim ya. Nah, kalau untuk kita, hasilnya adalah yang kita rekaman pakai green screen itu biasanya ya, atau kita merekam video, membuat aset, dan aset-aset itu semuanya yang kita kumpulkan dijadikan dalam satu folder untuk nanti kita bawa di editing. Dan ini dia di pasca produksi, yaitu nanti kita langsung melakukan editing, dan pada hari ini kita akan lakukan itu ya. Jadi
hasil dari pasca produksi ini nanti adalah sebuah video yang sudah jadi. Jadi sebuah media video pembelajaran yang siap dimanfaatkan oleh siswa dan guru dalam pembelajaran di kelas. Jadi hasil dari pasca produksi ini adalah video yang sudah jadi. Dan dalam tahapannya kita yang pertama adalah editing dulu. Ya, pemilihan dan menggabungkan klipnya, mengambil bagian yang mana yang mau digunakan, membuang mana yang tidak diinginkan, kemudian kita membuat voice over gitu ya, atau isi suara kita, misalkan ada gambar ilustrasi, kemudian kita bantu dengan suara kita. Kemudian yang kedua adalah di mixing, di sini adalah dikasih musik, kapan suara musiknya kenceng, kadang kapan kita perkecil volumenya, dan lain-lain. Setelah selesai melakukan tersebut, kita tambahkan aset-aset dan lain-lain. Jangan lupa untuk di-preview terlebih dahulu untuk mengecek sudahkah rapi pekerjaan kita, sudahkah semua elemen kita masukkan, ya, apa sudahkah baguskah yang sudah kita buat. Nah, setelah kalau menurut kita bagus, kadang ada hal-hal yang kita biasanya kurang jeli karena kita harus uji coba dulu. Karena itu kita harus uji coba dulu. Karena menurut kita udah bagus, kadang-kadang ada aja yang kurang gitu. Biasanya kalau orang lain yang menilai itu lebih mudah daripada menilai diri sendiri, Bapak Ibu. Gitu ya. Contoh video yang saya ikutkan lomba kemarin, yang kalau nggak salah sudah di-share oleh Pak Syukron kemarin. Jadi itu kalau menurut saya, oke lah, udah aman gitu ya. Saya kirim. Setelah saya kirim, belum saya kirimkan kepada orang yang ahli di bidang ini gitu ya. Saya coba berikan kepada beliau. Ternyata ini ada yang kurang ini, kurang ini, kurang itu. Nah, disitulah ketahuan. Padahal menurut kita sendiri udah bagus tuh ya. Tapi ternyata oh iya belum ini. Dan juga pas diwawancara dengan Dewan Juri juga demikian. Ternyata wah kelihatan banget salahnya gitu. Jadi memang uji coba ini penting gitu. Apalagi kalau mau kita ikut lomba. Dan dari situ setelah dari uji coba, jangan lupa kita revisi terlebih dahulu, dan setelah direvisi dan dirasa udah oke, baru kita distribusikan, kita upload di YouTube, atau kita ikutkan lomba, dan kita berikan kepada anak-anak, itu yang penting. Ya, dan di sini adalah contoh naskah video. Kalau ini mungkin tidak usah saya sampaikan ya lebih jauh, karena nanti ini sudah diberikan oleh Pak Syukron. Nanti untuk materi ini nanti akan saya upload di Google Classroom. Dan di sini ada beberapa tips kalau kita syuting menggunakan smartphone, karena bagaimanapun tidak semua guru kita punya perkakas yang lengkap ya. Tidak semuanya punya kamera yang mutakhir atau yang luar biasa teropongnya itu ya. Kemudian kita nggak punya sound system atau mixer yang mendukung gitu. Kita biasanya cuma modal HP aja, tetapi bukan berarti dengan modal HP aja kita nggak bisa bagus gitu ya. Toh video yang saya kemarin itu benar-benar murni 100% pakai handphone loh. Jadi saya benar-benar nggak punya kamera, saya cuma modal clip on aja sama HP, dan jadilah video pembelajaran tersebut. Yang pertama, jaga smartphone tetap stabil ya. Jadi memang tripod itu sangat penting untuk membuat video pembelajaran. Apalagi sekarang itu ada tripod, bukan tripod namanya, kalau nggak salah gimbal. Nah itu tripodnya itu yang bisa, walaupun kita gerak-gerak, dia akan tetap stabil tuh biasanya. Itu tripodnya pas banget untuk yang suka ngevlog sambil, jadi bikin video sambil jalan-jalan gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat artis-artis tuh misalkan ya, mereka lagi jalan-jalan kemana sambil jalan, tapi kok bagus banget, nggak goyang. Itu ternyata emang tripodnya itu khusus kalau kita bawa gerak-gerak itu tetap stabil. Kemudian yang kedua, ambil gambar dalam posisi landscape, karena standarnya memang kalau video itu kita landscape ya. Kecuali kalau kita tujuannya untuk membuat video untuk TikTok, membuat video untuk Instagram Story, atau WA Story, memang itu khusus itu. Kalau yang itu videonya portrait ya. Tapi kalau untuk video pembelajaran, usahakan posisinya landscape. Dan yang ketiga, rekam video sedekat mungkin dengan objek ya, jangan sampai terlalu jauh, jangan juga sampai dekat-dekat banget gitu ya. Jadi kenapa kita sedekat mungkin dengan objek? Karena kapasitas handphone ini untuk menangkap suara kita itu memang tidak
kurang maksimal. Harus ada bantuan seperti clip on kalau kita pengen yang agak jauh biar suaranya tetap terdengar. Yang keempat, hindari menggunakan lampu flash atau fitur zoom yang dimiliki smartphone. Nah, kalau pakai lampu flash bawaan itu biasanya nanti akan timbul overlight di wajah kita. Dan kemudian juga akan membuat silau. Jadi kita pandangan mata kita nanti juga kurang bagus. Kemudian kalau zoom juga kapasitas handphone kita gitu ya, kecuali yang handphonenya yang sudah tipe yang zoomnya, kualitas zoomnya bagus, itu tidak masalah. Tapi kalau kita pakai zoom, fitur zoom itu biasanya nanti hasilnya agak kurang tajam ya, karena agak ngeblur. Kemudian jangan menutup mikrofon ya, itu penting. Kalau sudah ditutup mikrofonnya ya udah wassalam ya, suara kita nggak akan masuk. Dan yang terakhir adalah gunakan fitur HDR. Nah, ini dia. Jadi disetting dulu di handphonenya, kita jadikan HDR. Jangan sampai pakai VGA ya. Nanti karena kalau diedit nanti bakalan pecah. Atur dengan baik setting aplikasi kameranya, yang jelas harus disetting ya. Disetting. Kemudian pastikan daya baterainya mencukupi. Jangan sampai kita enak-enak syuting tiba-tiba low baterai gitu ya. Apalagi kalau mati listrik, nah wassalam ya. Kita udah terlanjur dandan, misalkan yang ibu-ibu udah terlanjur dandan, terus baterainya habis, wah ya udahlah. Dan yang pastinya karena kita ngerekam video itu membutuhkan memori, jadi pastikan memori penyimpanannya mencukupi. Kemudian yang keempat, install aplikasi pendukung. Jadi misalkan ada yang mau pakai aplikasi pendukung, alat untuk merekam audio, misalkan biar audionya bagus, itu ada aplikasi kayak N-Trax dan lain-lain. Misalkan kalau mau audionya nggak langsung pakai aplikasi KineMaster, itu silahkan diinstal aplikasinya. Jadi ya, kemudian aplikasi untuk editingnya apa, ya. Kemudian investasi pada aksesoris. Nah, ini ternyata penting juga ya gitu. Dulu saya pernah mencoba membuat tanpa menggunakan alat-alat tersebut. Bukan pakai tripod, tapi saya gantungkan di bambu. Kemudian saya nggak punya mic, langsung aja pakai headset. Kemudian lensa, saya nggak pakai lensa ya. Kalau handphone susah nggak pakai lensa. Kemudian lighting, saya juga dulu nggak pakai lighting. Pakai cahaya ilahi, pakai cahaya matahari gitu ya. Dan ketika saya beli tripod, kemudian saya beli mic untuk pendukung, dan saya beli seperti ring light lampu itu ya, ring light lampu itu ternyata hasilnya memang berbeda gitu. Jadi kalau memang kita pakai lampu, nggak pakai lampu, kita harus benar-benar tahu waktu kapan yang terbaik, cahaya yang terbaik untuk membuat video pembelajaran. Dan yang terakhir, kalau kita tidak punya alat-alat tersebut, kita harus memanfaatkan lingkungan sekitar. Nah, pastikan pencahayaannya cukup ya, karena kalau terlalu overlight tidak bagus, tapi kalau redup pun juga tidak bagus. Jadi kita juga harus hindari yang area terlalu terang. Misalkan kita syuting jam 12 siang atau tengah hari, itu waduh kurang bagus ya. Kurang bagus. Jam-jam 1 itu juga masih terlalu terang. Kemudian, nah ini dia, waktu ideal untuk mengambil gambar di luar ruangan adalah jam-jam sekian gitu ya. Tapi kalau saya sih jam 7 masih terlalu ini ya, masih terlalu pagi. Biasanya saya agak naik dikit, jam 8-an itu udah enak bagi saya. Atau kadang saya biasanya ngambil pas pulang sekolah itu jam-jam 3 sore itu enak gitu. Dan juga kita harus menghindari merekam kamera menghadap sumber cahaya karena nanti akan backlight atau gelap biasanya muka kita. Terus kemudian media apa yang kalian gunakan untuk memproduksi video pembelajaran ya. Jadi akan banyak macamnya, ini contoh-contohnya. Kalau mau di PC apa, di HP apa. Untuk kali ini kita pakai KineMaster, tapi bukan berarti kita harus pakai itu, tidak. Jadi kita harus cari aplikasi atau software yang terbaik. Nah, aplikasi atau software terbaik apa sih yang terbaik gitu ya? Jadi yang terbaik adalah yang dikuasai oleh penggunanya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang paling bagus, nggak ada yang Adobe Premiere atau KineMaster mana yang lebih bagus gitu ya. Tidak ada yang lebih bagus selain mana yang paling kita kuasai. Dan ini dia tips agar hasil videonya menarik. Yang pertama, kita gunakan perpaduan warna yang serasi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek
palet-palet ini sama seperti materi kita menggambar kemarin ya. Jadi kita pakai palet-palet gitu. Nah, di sini kita lihat nih warna-warna ini ada kode warnanya ya. Di situ ada palet warnanya. Saya pikir dulu warna biru dan orange itu nggak akan bagus. Ternyata kalau kita lihat seperti ini, ternyata wah luar biasa. Ternyata bagus juga gitu ya. Nah, memang kita harus cari referensi warna palet itu di internet gitu. Jadi biar kita tahu perpaduan, oh ternyata orange sama agak keungu-unguan itu ternyata bagus sekali. Kemudian kita pilih font yang mudah dibaca. Nah, atur sesuai dengan sasaran penerima video pembelajarannya nanti. Misalkan kita membuat video untuk anak SD kelas bawah dengan anak SMA, itu pasti berbeda. Yang jelas hurufnya itu adalah huruf yang, nah contohnya ini, nah ada yang hurufnya harus besar, untuk anak-anak harus jelas, dan lain-lain. Nah, coba di sini Bapak Ibu lihat. Contoh yang satu, contoh kedua, dan contoh ketiga. Mana mana huruf yang cocok digunakan untuk anak SD? Coba. Kedua. Coba Bapak. Yang tengah. Apa? Yang kedua. Ya, betul Ibu. Dua. Yang kedua. Yang ya. kedua. Betul. Kalau yang ke satu gimana? Nanti bacanya bon gitu, nanti itu bon gitu nanti. Onti. Ya. Jadi kita harus tahu karakteristik anak-anak kita gitu. Kadang kita milih nih, yang nomor 1 bagus banget sih, ada kliwir-kliwirnya gitu ya. Apalagi ibu-ibu suka banget yang unyu-unyu gitu ya. Tapi kita harus tahu gitu ya. Kita harus tahu sasaran yang menerima video itu, apalagi anak-anak SD itu baru bisa baca yang kelas bawah. Dan juga hurufnya juga harus yang huruf tegak, tebal, jelas, besar. Itu pasti anak-anak itu seperti itu. Jadi kita harus cari. Perkara nanti anak SMA, mau kita kasih font yang nomor 1 gitu ya, boleh-boleh aja. Tapi untuk font seperti nomor 1 itu cocok digunakan untuk judul aja. Jangan sampai untuk isi materinya, karena memang kapasitasnya kan agak sulit terbaca ya, keterbacaannya memang kurang, dan video itu kan juga tidak berangsur lama. Slide-nya cepat ganti gitu ya. Jadi kalau hurufnya jelas, tegak, ya, tebal dan besar dan lain-lain, itu akan lebih mudah dan lebih cepat kebaca walaupun untuk anak SMA sekalipun. Gitu ya. Dan yang selanjutnya, kita hindari memindahkan materi buku ke video dengan kalimat yang panjang. Nah, sama seperti PowerPoint ya. Pada hakikatnya kita jangan power text gitu. Sama juga, jangan video teks seperti ini. Nah, ini saya copy paste dari internet misalkan. Pengertian metamorfosis adalah bla 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 bla. Ini saya kopas aja karena saya malas mikir misalkan ya. Saya main copy paste aja, kemudian saya tempelkan di layar. Satu layar jadinya seperti ini. Tuh. Waduh, yang nggak kebaca lah, capek muridnya ya. Apalagi kalau misalkan pas kita nampilin tulisan-tulisan ini, itu durasinya cuman 10 detik misalkan, yang nggak akan kebaca, paling cuman sampai 1 kalimat pertama aja yang akan kebaca. Apalagi sebanyak ini. Kemarin ada peserta lomba itu yang dia nulisnya panjang 1 paragraf dan dia durasinya itu cuma 4 detik gitu. Ya benar-benar nggak kebaca, itu sangat kelihatan. Jadi nanti kalau kita mau menuliskan teks, usahakan ketika kita preview kita harus baca teksnya nih. Kita sendiri bisa baca nggak gitu. Kalau kitanya nggak nyampe baca, apalagi anak murid kita gitu. Jadi harus kita pertimbangkan. Kita harus baca sampai mana. Kalau memang teksnya itu panjang ini dan itu penting untuk ditampilkan di video misalkan ya, apalagi misalkan pelajaran bahasa Indonesia gitu ya, atau bahasa Inggris yang membutuhkan teks yang lebih panjang misalkan. Nah, kalau memang iya mau ditampilkan, durasinya harus benar-benar kita perpanjang. Jadi ketika menampilkan durasinya, kita coba sambil berbicara membaca teks tersebut. Oh, ternyata teks ini bisa sampai 15 detik gitu. Oh, berarti nanti jadikan video ini yang berslide ini itu dalam 15 detik gitu. Jadi akan
mudah, jadi membacanya bisa sampai habis. Jangan sampai materi yang diberikan di slide malah tidak terbaca gitu ya. Nah, beda dengan seperti ini, tanpa teks malah ya. Tanpa teks tapi sudah ada gambar seperti ini, ilustrasinya. Nah, kalau misalkan tidak diberikan teks, kita mau coba dengan gambar aja gitu ya, lebih menarik, ada gambarnya, lebih berwarna. Anak-anak akan lebih suka daripada yang tadi. Nah, kita tinggal, karena ini video pembelajaran, tinggal kita tambahkan itu voice over. Nah, jadi misalkan ya, metamorfosis kupu-kupu ya, dari telur kemudian menjadi larva dan lain-lain. Nah, kita berikan kata-kata seperti itu, pasti akan lebih nyaman daripada kita harus membaca. Kalau harus terlalu membaca ya, lebih daripada menonton video, kenapa nggak baca buku aja kan gitu ya pilihannya ya. Nah, kemudian variasikan Angel saat syuting video. Ini mohon maaf, saya membawa materi juga tentang kita juga sebagai untuk syuting ya. Jadi karena nanti video pembelajaran itu rangkaiannya bukan cuma animasi, tapi biasanya ada kitanya juga. Jadi mumpung kita ketemu tinggal satu kali lagi nih, saya sampaikan ya. Jadi kita harus jangan sampai kita syuting cuman satu titik aja gitu. Kita harus variasikan angle-nya. Kita ambil agak sedikit lebih dekat, kemudian agak jauh ya, close up, kemudian setengah badan dan lain-lain. Dan yang penting ini juga atur volume musik atau backsound-nya. Yang banyak terjadi karena musiknya enak, malah ternyata tidak disetting aturan volumenya. Jadinya musiknya akan menutupi dan mengganggu suara kita menerangkan. Ini yang banyak terjadi. Biasanya kalau kita pakai KineMaster, paling tidak standar musik background ketika kita bicara itu di bawah 20%. Entah itu 17, 18%. Kalau saya biasanya 16, 17, dan 18% aturan volumenya, ukuran volumenya. Nah, dan yang ini juga nih, biasanya guru-guru TK apalagi ya, itu suka banget kasih stiker-stiker yang lucu-lucu gitu. Apalagi di KineMaster kan banyak stiker-stiker itu ya. Karena biar unyu-unyu katanya ya, asal tempel aja stiker biar lucu gitu ya. Tapi terlalu banyak juga itu kurang bagus gitu. Jadi kita harus hindari banyak stiker yang tidak berkaitan, apalagi itu tidak berkaitan. Kalau mau kita kasih stiker atau apa, itu kita berikan yang kira-kira mendukung materi tersebut. Kemudian ini juga hindari terlalu banyak efek yang bergerak, apalagi buat tulisan gitu ya. Cukup efek tulisan itu masuk dan keluar aja. Jangan sampai tulisan itu ketika masuk masih dibuat goyang-goyang lagi. Nah, itu akan membuat pembacanya malah pusing gitu ya. Bahkan juga malah tidak fokus. Apalagi kalau ada yang efek yang goyang-goyang lucu sekali, itu malah yang dilihat efeknya, bukan tulisannya. Ya. Dan satu lagi, originalitas itu adalah satu keunikan gitu ya. Dimana kalau Bapak Ibu kemarin sudah mencoba membuat gambar sendiri gitu ya. Nah, itu ada nilai plusnya gitu ketika kita membuat sendiri. Originalitas itu tidak harus selamanya membuat aset sendiri ya. Tetapi dari yang ada kita apa kemarin kita bikin kopas kemudian kita edit gitu ya. Atau misalkan kayak Pak Syukron kemarin sudah bikin fotonya Pak Sukron ditimpah di layer kemudian jadi kartunnya sendiri. Nah, itu kan termasuk original ya. Jadi tidak harus membuat ini baru apa ya? Karakter yang baru gitu juga tidak harus, karena banyak yang memberikan komentar di classroom gitu, saya tidak bisa membuat Bu, saya pakai ini boleh tidak? Ya boleh gitu, tapi kan ketika kita tidak asal ngambil, kita nggak asal ambil, tapi kita variasikan, itu akan menjadi sesuatu yang unik juga gitu. Beda kalau misalkan kita benar-benar sudah langsung di YouTube gitu, tinggal comot aja gitu ya, walaupun kita free, misalkan free copyright atau no copyright misalkan. Nah, tapi kan yang kayak gitu akan banyak gitu ya. Jadi kita variasikan. Misalkan mau pakai Powtoon juga, kemarin kan aset juga sudah banyak. Tinggal kita variasikan nih apanya, background-nya misalkan. Nah, kita variasikan fontnya yang biasa kita gunakan. Nah, itu kan jadi
Jadi tidak selamanya kita harus benar-benar telan mentah-mentah apa yang sudah aset yang udah ada gitu. Nah, dan yang penting ini adalah jangan sampai lupa berikan sumber apabila menggunakan karya aset orang lain. Karena memang ketika kita sudah membuat aset sendiri, kebayangkan betapa sulitnya membuat aset. Jadi itulah kita harus memberikan dan menghargai karya dari orang lain gitu. Misalkan kita ambil aset ini dari freepik.com misalkan. Nah, itu di akhir video pembelajarannya kita harus tampilkan nih aset gambar oleh ini gitu. Itu penting sekali ya untuk apresiasi dan menghargai karya orang lain gitu. Karena kita sendiri sudah tahu betapa sulitnya kita membuat aset sendiri. Nah, dan ini yang terakhir, karya video pembelajaran yang bagus itu yang kayak gimana sih gitu ya. Jadi karya yang bagus itu adalah yang jadi. Ini saya dapatkan dari seorang editor video di Pusdatin yang kebetulan juga beliau juga editor video di televisi kayak Metro TV dan lain-lain ya. Jadi beliau pernah bilang karya yang bagus itu adalah yang jadi dulu. Kita nggak akan tahu karya kita bagus apa enggak kalau nggak jadi. Jadi memang harus jadi dulu. Tetapi karya yang hebat nantinya itu adalah karya yang sering kita coba, kita latih. Itu ya. Jadi akan semakin bagus, semakin hebat apabila kalau kita sering melatih. Dan karya yang bermanfaat adalah yang kita bagi. Jadi apa yang sudah kita berbuat, apa yang kita coba, kita bagikan kepada orang lain, maka itu akan menjadi karya yang bermanfaat. Oke. Sudah. Ya, saya coba matikan screen-nya ya. Oke. Nah, di sini sudah waktunya jam 14:11 ya, jadi masih ada waktu. Di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau kita langsung coba buka Nofis? Ya. Apabila kita memasukkan video dengan video kita sendiri saat berbicara, apakah suara kita juga timbul atau perlakuannya sama saat kita berbicara aja tapi dia tidak timbul di saat pembuatan video gitu, lalu kita ulang lagi gitu. Oh, pas Ibu lagi ngerekam ternyata yang direkam malah nggak masuk suaranya ya Bu, gitu? Enggak. Maksudnya saat proses perekaman, saya kan belum pernah nyoba ya. Saat proses perekaman di media kita seperti punyanya Bu Nufis ya, itu apakah langsung suaranya timbul ataukah kita edit ulang suaranya dengan voice record? Oh ya, kalau kita ngerekam langsung misalkan ya, itu biasanya langsung masuk Ibu, suara kita langsung masuk gitu. Cuman memang kualitasnya akan berbeda, apalagi kalau misalkan Ibu ngerekamnya agak jauh kondisinya gitu misalkan ya. Nah, itu suaranya akan ini biasanya kurang jelas gitu. Jadi memang kalau ingin lebih bagus kita harus pakai bantuan clip on. Tetapi itu bisa juga didukung dengan dubbing. Nah, seperti itu. Maksudnya dubbing gitu ya? Ya, boleh, bisa. Nanti akan saya coba gitu ya, dubbing sekalian seperti apa gitu ya. Jadi, saya sering dubbing kok, Bu. Karena saya cuman modalnya handphone aja ya. Biasanya saya enak-enak rekam, tiba-tiba suaranya kok malah kecil sekali keluarnya gitu. Kita mau merekam lagi, waduh luar biasa, menemukan niat untuk merekam itu luar biasa. Belum lagi kita udah enak-enak udah selesai, udah kita lepas pakaian kita, dandanan kita udah kita hapus misalkan ya, gitu. Terus kita harus merekam lagi, aduh itu memunculkan niat lagi itu susah sekali gitu. Akhirnya saya main dubbing dan pakai KineMaster itu juga bisa kita dubbing. Ya, soalnya apabila backgroundnya kita crop, kita hilangkan pakai video background itu kadang-kadang suaranya nggak ada. Iya.
Jadi kalau mau ngerekam, usahakan kita pakai green screen ya. Biar kalau pakai green screen, walaupun kita nanti edit green screen itu nggak akan hilang suaranya. Oh gitu. Oke gitu ya. Sementara nanti sampai di sini dulu, biar kita waktunya biar cepat ya. Nanti saya coba kita simulasi sebentar pakai KineMaster. Bagaimana memasukkan aset-aset kemarin, gimana jadikan animasi gitu ya. Kita coba. Saya mohon izin ya Bapak Ibu mau share screen lagi. Nah, saya buka KineMaster. Oke, sudah nampak ya? Nah, di sini. Nah, kalau untuk memulai dari awal saya rasa Bapak Ibu udah bisa semua ya kita masukkan videonya. Aspek rasionya kembali lagi seperti yang tadi. Untuk video pembelajaran kita pakai yang landscape ukuran 16:9 ini ya. Nah, langkah awal yang pertama kita lakukan adalah kita masukkan media dulu. Kalau di sini saya masukkan background aja. Karena kalau background ini mudahnya nanti di bawah-bawah bisa kita tinggal mudah menambahkan. Misalkan saya ambil aja ya. Saya ambil aja. Mau warnanya juga hijau gitu ya, terserah mau enaknya gimana. Nah ini dia, kalau kita punya aset gambar, mau kita jadikan video, selain Flippa-Clip, kita bisa menjadikan di sini. Misalkan, di sini pertama, saya pakai aset yang tidak bergerak. Kalau kemarin kan Bapak Ibu sudah bikin Flippa-Clip tuh. Nah, kalau Flippa-Clip itu kan udah otomatis bisa jadi video animasi kan? Tetapi apa kabar Bapak Ibu yang menggambar biasa atau ada aset yang Bapak Ibu ambil dari internet misalkan yang gambar biasa. Nah, ini saya coba ada aset video. Ini ada gambar. Maaf. Salah ambil. Oke, yang ini aja ya. Nah, ini aset saya dulu. Masih saya simpan. Nah, ketika saya memasukkan gambar ini, misalkan background-nya mau diganti, oke lah, misalkan ya, background-nya kita mau ambil background kelas nih, kita tambahkan kelas, misalkan ya, kita atur, panjangnya juga kita atur, mau berapa menit, ya, atau berapa detik. Nah, setelah itu kita masukkan aset kita orangnya, misalkan ya. Nah, di sini saya membuat kartun ini ada berbagai macam gaya. Ada yang tangannya dilambaikan. Kemudian ada ya kita pengen gerak yang lain. Nah, di sini memang sengaja mulutnya saya hilangkan karena rencana saya nanti mulutnya akan bergerak nih. Nah, di sini nanti saya akan tambahkan aset mulutnya di atasnya. Jadi kita tambahkan layer ya, kita masukkan media, aset video, dan ini ada khusus mulut yang berbicara. Saya buat copying ya, saya copy dulu karena di sini ukurannya besar ya. Nah, di sini itu kenapa kemarin saya minta Bapak Ibu kalau mau bikin aset, background-nya dihijaukan agar mudah kita chroma key atau kunci chroma ya. Kita nyalakan kunci chroma nanti background-nya langsung hilang. Jadi kita nggak usah pakai apa namanya Pak Syukron tadi unscreen apa ya? Lupa ya, saya. Unscreen untuk menghilangkan background. Ya betul. Nah jadi kita nggak perlu lagi tuh ngilangin background. Cukup gini aja, simple sekali pakai ini chroma key atau kunci chroma kalau yang bahasa Indonesianya. Nah, kita ini aja sisipkan mulutnya. Kira-kira sekian. Kalau kita puter nanti lah bisa bicara gitu ya. Nah, tapi kan kita pengen orangnya nggak selamanya seperti ini gitu ya. Nah, saya pengen ini nih sampai di sini aja orangnya ganti nih gitu ya. Kita tambahkan lagi nih layer media. Kita aset video ini. Nah, kita pengen tangannya begini misalkan. Nah, nunjuk misalkan. Nah, ini kita paskan aja nih sama mereka ukuran yang ini. Nah, setelah kita paskan, yang pertama kita klik, kemudian kita potong nih. Potong.
trim to right. Nah, gini. Jadi nanti otomatis akan tangannya bergerak ganti. Nah, seperti itu. Tinggal mulutnya aja nanti kita. Ini ya. Mulutnya kan di atas nih. Nah, kita potong aja mulutnya juga. Nah, ini bisa dipotong seperti ini Bapak Ibu. Kita potong, kemudian kita split at playhead ini ya. Nah, otomatis ini adalah mulutnya ini. Kalau misalkan orangnya mau ganti lagi, misalkan ya, orangnya di sini, pengen di sebelah sini, nah, bisa nih mulutnya juga kita pindahkan nih. Nah, kita pindahkan ke sini gitu. Jadi kita bisa variasikan gitu Bapak Ibu. Maksudnya mau mulutnya di mana gitu ya, ngikutin orangnya bisa. Nanti kita potong mulutnya, bagian ini kita potong, kemudian kita ikutkan di sini juga gitu ya. Jadi bisa. Mulutnya ini udah video ya? Ya, sudah video. Nanti mulutnya akan saya upload di Classroom. Jadi Bapak Ibu nanti nggak usah bikin mulut gitu. Kalau tinggal nempel aja gitu ya. Nah, ini kan gini nih. Nah, biasanya terjadi nih. Nah, ini loh, kok mulutnya di bawah ya? Gimana caranya biar mulutnya itu ada di atas orang ini gitu kan? Kita ada 3 titik ini, kita bring to front, taruh di atas. Nah, ini otomatis akan muncul di atasnya lagi. Kita ukur aja sesuai gimana baiknya. Nah, misalkan kita putar, ya. Nah, di sini. Nah, jadi jadi deh gitu ya. Ini untuk kalau yang asetnya dari gambar yang statis, yang bukan berupa animasi bergerak ya. Misalkan seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan mau ngasih suara, tinggal kita dubbing aja di sini. Kita pakai voice ini ya. Kita ngomong aja di sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Oke ya. Jadilah nanti seperti ini. Oh, ini tidak masuk ya. Tadi mikrofonnya saya matikan, jadi harus disetting dulu. Kalau enggak itu nanti biasanya langsung bisa gitu ya. Nah, jadi kita harus cek mikrofonnya. Nah, jadi seperti itu. Begitu juga dengan video kita, Bapak Ibu. Jadi kita bisa sambil ngisi, sambil ngelihat layarnya ini. Jadi kita bisa ngikutin ngomongnya barengan dengan mulutnya, gitu bisa. Nah, ini untuk yang kartunnya itu yang diam ya. Jadi kalau untuk kartun yang diam, memang kita harus menyediakan aset yang dengan berbagai gerak, walaupun dengan satu model, ya. Ada yang seperti ini, ada yang tangannya begini ya. Ini kalau mau nunjuk ke sini saya. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Tangannya. Nah, menunjuk ke sini misalkan ya. Itu tergantung kita kebutuhannya apa nanti. Misalkan kalau ada teks di sini, saya pakai tangan yang ini. Tinggal kita perbesar, kita ganti angle-nya. Kadangkala kita pakai gurunya satu badan, kadangkala kita pakai gurunya yang close up begini gitu ya. Itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, kita variasikan. Jadi walaupun asetnya cuma satu orang kayak gini, nanti hasilnya malah lebih bagus karena bisa variasi begini. Nah, bisa besar begini, bisa kecil, dan tergantung background-nya, suasana kelas, misalkan suasana background-nya. Karena ini kalau kelas seperti ini, berarti paling tidak orangnya sekian gitu ya. Jangan sampai sekian banget gitu ya. Nah, kalau sekian banget kan kurang pas gitu. Nah, ini untuk yang pertama. Sekarang bagaimana kita membuat aset dari yang sudah jadi kemarin, yang sudah Bapak Ibu buat misalkan. Nah, misalkan kita ambil background ya. Saya coba pakai background yang warna lain deh. Oke. Kita pakai warna lain misalkan, karena background kita kemarin hijau ya. Kita masukkan layer. Dan ini aset video, ini adalah karya peserta kita. Oke
Oke. Oh, nggak support. Oke. Oh ya, ini yang dari Flippaclip kemarin. Ini ada tanda seperti ini biasanya tidak support ya. Karena terlalu pendek. Jadi nanti kalau bikin di Flippaclip, usahakan durasinya agak dipanjangkan. Kemudian jangan terlalu pendek. Ini terlalu pendek, jadi tidak masuk. Padahal ini kalau saya putar bagus loh ini ya. Saya coba buka galeri saya. Galeri. Nah. Nah ini. Oh tadi ini nggak bisa ini. Nah ini terlalu singkat, terlalu singkat ya. Jadi kurang apa namanya, kurang panjang. Ya, sebetulnya jadi loh ini Pak. Maksudnya nih ini kelincinya tuh bergerak gini loh. Nah dari sini melompat ke sini, bagus Pak ini udah. Cuman kurang, durasinya kurang. Nanti kita coba buka lagi nanti yang di Flippaclip. Bapak Ibu nanti atur waktunya gitu ya. Frame per second tuh. Nanti bisa dilihat lagi video yang kemarin. Frame per second jadikan yang satu aja. Jadi bisa pelan-pelan ya. Dan ini saya coba pakai yang satu lagi. Nah, ini kalau yang satu lagi ini bisa nih, sudah jadi video. Nah, ini punya siapa ya ini ya? Kemarin. Nah, ini kita klik aja, tinggal kita hapus nih. Chroma key, enable, otomatis hilang background-nya. Nah, ini deh ini. Lalalala. Jadi, memang kurang panjang ya. Kurang panjang. Kalau kurang panjang, nanti kita bisa tambahkan lagi di sampingnya, di copy, di duplikat gitu ya. Kita duplikat. Kita sisipkan lagi di sini. Ya, duplikat. Enaknya kalau kita bisa bikin asetnya kita kumpulin dulu, nanti enaknya kita tinggal numpuk-numpuk aja di KineMaster gitu. Karena memang kalau pakai KineMaster tuh kan layarnya kecil sekali ya. Kadang-kadang kalau untuk ngurusin aset kecil-kecil gini nih, waduh, puyeng biasanya. Apalagi yang bapak-bapak tuh biasanya kurang ini biasanya. Kurang telaten katanya, biasanya begitu. Nah gitu. Tinggal kita zoom aja nih, bagus sekali nih. Nah nih, ini kemarin pakai body figure juga ini kayaknya gambarnya ini. Ngopi di body figure, tinggal dibakain baju nih kemarin nih, bagus. Iya, kelihatan sih body figure emang. Ya kelihatan ya, bisa kita prediksi. Tapi oke lah, oke ini bagus berarti. Iya nggak apa-apa, karyanya bagus banget. Nah itu ya, dia membuat tangannya. Nah dari begini terus menjadi gitu. Jadi dia pakai dua gaya tangan ke bawah, kemudian tangannya ke atas. Nah ini hasilnya jadi kayak videonya Pauton jadinya nih. Nah kalau Pauton kan bisa gerak-gerak gitu tangannya ya. Nah ini jadi kayak Pauton. Jadi memang Bapak Ibu kalau mau bikin aset, memang kalau bisa memang dijadikan satu persatu seperti ini dan dijadikan background hijau. Kenapa demikian? Suatu saat kalau Bapak Ibu mau buat video lagi, aset ini bisa tinggal tempel aja. Beda kalau dengan cara saya yang tadi tuh, yang kayak gini nih. Nah, beda kalau kita settingnya tuh baru di sini, kita edit di sini. Itu malah jadinya kita ngedit satu-satu dulu. Memang alangkah lebih baiknya kalau kita punya kartun, ya kita punya kartun atau gambar yang diam, itu kita bikin dulu asetnya. Misalkan kita nggak usah langsung kasih background. Nah, kita bikin dulu hijau gini, kemudian kita susun mulutnya. Seperti ini. Nah, setelah itu nanti yang sebelah sini juga begitu. Kita ratakan aja. Nah, kita terus bikin seperti ini. Nah, seperti ini gitu ya. Tangannya kita bikin gerak-gerak itu biar apa? Nanti setelah jadi seperti ini, asetnya sudah, mulutnya udah disiapin semua, udah tangannya bisa bergerak-bergerak seperti ini. Tanpa seperti ini ya. Kita bikin satu ukuran aja. Nah, kayak gini, satu ukuran aja terus seperti ini, cuman gaya tangannya beda-beda. Kemudian kita ekspor jadi video ya. Yang tadi ini kita ekspor.
kita jadikan video dengan resolusi yang HD aja, biar tidak pecah. Setelah kita ekspor, nanti enaknya akan seperti ini tadi. Ketika kita mau gabung-gabungin, kita tinggal ngambil aja yang ada. Tinggal masukin video yang sudah jadi. Klik-klik kayak mulut ini ya. Nah, mulut ini kan juga kita nggak usah nyusun lagi, kita tinggal tempel aja gitu. Dan suatu saat akan kepake sampai kapanpun kalau kita mau buat. Enaknya itu. Ketika kita memang dari awal ngumpulin aset, kalau udah belakang-belakang mah kita tinggal comot aja. Dan satu lagi info ini kalau kita masukin GIF, ternyata kalau pakai KineMaster ini nggak bisa. Ini GIF nih ya, Bapak Ibu ya. Ada orang naik motor ini. Nah, ini GIF. Kalau kita putar coba, ternyata tidak support. Kalau di Animaker kemarin support ya, Pak Syukron ya. Di Animaker support, Bu. Ya. Jadi kalau untuk di-convert ini. Ya, betul. Jadi kalau untuk KineMaster ternyata ini GIF. Ya, ini formatnya GIF ini. Ternyata nggak mau ya kalau GIF. Jadi kalau KineMaster usahakan jadikan dalam bentuk video aja. Video atau PNG ya. Bisa. Kemudian di sini juga bisa nih ada fitur kunci di KineMaster sendiri ada. Kita mau menggerakkan misalkan ya. Misalkan saya mau coba membuat background ini, background apa aja lah ya. Kemudian saya coba ambil background yang sudah ada. Misalkan saya mau pakai ini jalan raya ya. Maaf. Ya, jalan raya. Misalkan kita mau pakai jalan raya. Pengen ada mobil yang melaju di sana gitu. Nah, ini bisa di KineMaster kita bisa bikin dia bergerak. Gitu. Nah, misalkan kita masukkan mobil ini. Nah, ini kan mobilnya di sini nih. Tuh. Kalau mobilnya biar bisa jalan ke sana itu bisa ternyata Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada animasi, bisa edit animasi. Kalau ini in animation, kemudian overall animation sama out animation, ini cuma terbatas untuk membuat animasinya masuk. Nah, cuma gini aja. Nah, cuma gitu aja. Ya. Nah, kalau cuma pakai in animation kan paling cuma gini doang keluarnya. Oke. Nah, cuma segitu aja gitu ya. Kurang bisa berjalan misalkan ini. Nah, tapi kalau untuk biar bisa jalan sampai ke tujuan misalkan, ini ada kunci ini. Nah, ini ada di sebelah kiri, di atasnya kotak sampah untuk delete itu ada kunci. Nah, ini dia. Kita tambahkan di sini. Kemudian kita jalankan ke sini. Nah, misalkan kita jalankan. Nah, ini biasanya bisa berjalan. Nggak bisa jalan, ntar. Kunci. Saya settingannya salah ya. Ntar. Kita tambahkan di sini. Sebentar. Tadi ini bisa nih. Nggak mau jalan ya. Sebentar. Yang ini tadi Diklik itu dulu Bu, kunci, terus yang bawah juga diklik. Nah, ya ini kan. Nah, ini tadi saya bikin ini. Bisa. Mungkin ada yang salah tadi saya ngetiknya ya. Jadi dia bisa ngikut nih, ikut sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi mana tadi ya Pak Syukron, saya coba ulang lagi. Kok penasaran nih, kok tiba-tiba nggak bisa, mungkin ada yang salah pencet ya. Saya hapus dulu coba. Nah,
Kita masukin mobilnya. Oke, kita ukur sekian. Nah, kemudian kita klik gambar yang mau dijalankan, begitu ya Pak Sukron ya. Kunci. Kemudian kita kunci. Oke. Kemudian klik yang plus dulu. Ya udah, oke. Tarik. Tarik orang ininya. Mobilnya tarik dulu. Oke, tarik dulu ya. Terus klik yang dulu ini, aja. min. Nah. Oke. Min ya. Oh, salah Pak Pasukan. Tadi saya malah bisa. Ini yang belum ada titik lagi, Bu. Harus sampai ada titik lagi. Ini titiknya baru satu di sebelah kiri ini. Oke. Dia harus. Nah, ini sudah jalan ini sampai tengah ini. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, gini ya, coba kita putar. Oh ya, bisa jalan. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita gerakan ke atas, ke bawah, kita pakai ini. Fitur ini nih. Mana yang mau digerakkan, dia ada tombol kunci ini. Animation. Nah, jadi itu sederhana sih. Kalau untuk membuat yang sederhana, namanya juga judulnya video sederhana ya. Bisa gitu. Kalau memang susah, pakai aja Flippa-Clip gitu ya. Kita bisa pakai Flippa-Clip, bisa langsung dijalankan di sana. Nanti di KineMaster tinggal kita tempel-tempel aja. Oh. Oke. Nah. Oke. Jadi saya stop sharing dulu. Itu aja. Oh, sebentar ada yang lupa saya. Untuk audionya gitu ya. Untuk audionya saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya tentang penggunaan audio. Audio di KineMaster itu juga sudah ada yang free. Kemudian juga di YouTube itu juga banyak yang no copyright. Cuman memang kita harus jeli sekali ya. Kadang-kadang kalau kita pakai no copyright tuh ketika kita upload di YouTube kadang-kadang masih kena blok juga gitu. Entah juga nggak tahu gimana. Yang penting kita harus benar-benar cari yang benar-benar tanpa copyright gitu ya untuk musiknya. Kalau enggak kita bisa pakai aja yang aset yang ada di sini. Dan ketika kita pakai musik aset yang ada gitu ya, untuk background-nya, nah, kalau dia sifatnya sebagai untuk mengiring kita berbicara, kita jangan lupa jadikan videonya, audionya itu kira-kira segini aja nih Bapak Ibu, 15% aja. Jangan terlalu keras. Tapi misalkan ketika kita bagian intro ini kita pengennya keras nih suaranya. Nah, kita klik aja di sini, kemudian kita potong, kita bagi 2. Nah, setelah kita bagi 2, yang bagian pembuka kita polkan nggak apa-apa nih, kita polkan. Nanti ketika kita mulai masuk berbicara, ini kita harus kecilkan. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita dengarkan, nah tiba-tiba kan ngilang tuh. Kalau nggak kepengen tiba-tiba hilang, biar nggak terlalu kaget, ini ada ini nih, volume envelope gitu ya. Jadi bisa zoom fit out fit gitu ya. Jadi nggak terlalu ini banget, kaget banget. Kan dari sini kita tambah ya. Kemudian dari sini kita tambah. Nah ini kemudian kita kecilkan, kita sampai ke sini, ya. Dari titik-titik yang tadi itu, ya, ini kita kecilkan, ya. Jadi nanti suaranya itu akan berangsur-angsur mengecil gitu, biar nggak terlalu kaget dan tiba-tiba menghilang. Gitu aja. Oke, dari sini, nah, ada yang mau ditanyakan ini, Bapak Ibu? Kita sudah jam berapa ya? Oh, masih setengah jam lagi. 20 menit lagi masih. Ya. Sebelum kita silakan Bapak memasak. Ibu kalau ada yang ditanyakan. Boleh. Oh ya, tadi ada pertanyaan kalau nggak salah dari Ibu siapa ya? Oh ya, saya baca chat ya. Oke. Bagaimana caranya install Sketchbook di laptop? Dari semalam saya coba gagal terus. Tapi saya coba masih gagal. Terus bagaimana pula cara mengganti warna ketika sedang menggunakan Sketchbook di Android? Terima kasih banget, Bu. Oh iya. Di laptop itu
kemarin saya kalau nggak salah sudah share linknya ya. Nanti itu ada download dulu baru diinstal gitu. Seperti halnya kita menginstal ini apa namanya? Aplikasi software di laptop gitu. Jadi kayak kita download dulu aplikasinya baru kita install softwarenya kayak gitu. Kemudian kalau ganti warna menggunakan Android. Oh ya, oke. Setelah ini kita coba buka lagi sketchbook ya. Oke. Kemudian selama ini saya coba rekam pakai suara dan gambar untuk video pembelajaran. Dan belum pernah mencoba masuk karakter untuk melengkapi. Oke, nggak apa-apa nanti. Karakter itu bisa kita gunakan untuk membantu sih, Bu. Membantu untuk menyemarakan gitu. Jadi, misalkan nih, gitu, video pembelajaran itu kan artisnya kita gitu ya, gurunya kita gitu ya. Kemudian karakter itu bisa kita sisipkan sebagai dia sesosok yang membantu untuk kegiatan tersebut. Misalkan nih, ini dia ada sosok misalkan namanya Ani, misalkan gitu ya. Gambarnya si Ani, yang cewek tadi itu. Ani akan menjelaskan tentang bagaimana sih perpindahan kalor. Nah, semacam itu. Jadi si Ani itu nanti bisa dijadikan karakter tersebut sebagai karakter baru, bukan ibu gitu ya. Jadi misalkan kalau Ani adalah murid SD, berarti kita nanti dubbingnya dengan audio yang lebih suara kayak anak-anak gitu. Halo, jadi seperti itu ya. Jadi lebih kita sesuaikan dengan karakter kita gitu. Kemudian ini kalau untuk ganti warna di sketchbook gitu ya, maksudnya mengganti warnanya. Di situ kalau di Android itu ada ini nih. Ada tinggal kita klik aja objek yang mau diwarna itu dengan palet warna yang ada di sana gitu. Jadi tinggal ngeklik aja kok ganti warnanya. Jadi tidak sulit. Tinggal klik yang gambar gelas itu ya, untuk fill color itu tinggal tempelkan aja, udah otomatis ganti kok warna. Oke. Nanti dicoba dilihat ya Bu ya, yang pakai Android. Nanti karena di HP saya nih nggak ada Autodesk Sketchbook-nya kalau nggak salah ya, habis saya hapus gitu. Baik Ibu, ada yang mau nanya lagi? Mungkin perihal yang kemarin mungkin. Saya coba ambil ini device yang satu lagi ya Bu ya, kalau untuk mau coba yang Autodesk Sketchbook-nya. Sambil nunggu Bu Nifis kembali, kalau ada pertanyaan boleh. Pak Sukron. Ya, silakan Bu Ai. Kemarin kan saya bikin video yang refleksi Ki Hajar Dewantara. Kemudian suaranya di Kenmaster, suaranya saya langsung dubbing, tapi hasil suara saya itu kecil ya, meskipun itunya sudah di full. Apa yang salahnya ya, Pak? Suara ya Bu ya? Voice over-nya ya? Dubbingnya pakai apa ya? Langsung pakai mic atau gimana? Gini, kalau misalnya pakai mic kecil tanpa mic saja Bu, biasanya seperti itu. Ada beberapa perangkat justru yang menggunakan mic malah tidak ada suaranya. Jadi lebih baik tanpa mic. Ibu kemarin buatnya pakai laptop kan? Pakai apa? Pakai Photon apa pakai Animaker? Photon kan? Photon. Enggak, pakai KineMaster. Pakai KineMaster. Terus saya bikin di slide PowerPoint, dimasukin ke KineMaster itu yang video slide-nya. Nah, saya menerangkannya masukin suara yang kayak tadi Nufis yang tekan rekam itu yang di KineMaster. Tapi suara saya itu agak kecil gitu. Meskipun itu kecil ya. Sudah difulkan, mungkin di pengaturan volumenya Bu, itu kan ada pengaturan volume. Nanti suaranya Ibu dibuat 200 itu bisa ya Bu Nufis ya? Ya bisa. Ada. Suaranya nanti bisa difulkan sampai 200 itu volumenya.
Oh iya. 200 kan ya Pak ya? Iya. Untuk apa tambahan Bu Nufis, saya sudah menginstal Autodesk Sketchbook di laptop, ya. Ya. Ya, alhamdulillah bisa sih. Mungkin ini Bapak Ibu, di situ biasa ada aplikasi yang for Windows 7 gitu ya, Windows 10 gitu. Ada beberapa aplikasi memang yang support di Windows 10, Windows 7. Karena saya ini Windows 10, kebetulan saya ini apa namanya? Ya. Ya, Autodesk Sketchbook-nya bisa. Mana ya? Oh ya. Malah nggak ini, nggak nutup. Nah ini, punya saya ini bisa di laptop ini, Autodesk Sketchbook ini. Iya, Dicoba lagi Bapak tempat Ibu saya juga nanti bisa. di apa namanya, di searching di Google Autodesk Sketchbook for PC Windows 7 atau Autodesk Sketchbook for PC Windows 10 gitu ya. Nah, tinggal diinstal aja, instalnya sama persis sih. Nah, kalau yang Flipaclip untuk melukis, saya beberapa kali install dia larinya tetap APK, Bu. Tidak ada yang format exe gitu. Jadi berarti nggak belum bisa dapat ya. saya yang Flipaclip. Ya. Kalau yang Autodesk, saya juga nggak pernah pakai laptop, jadi saya ya nggak tahu Autodesk gitu. Sketchbook bisa ini, bisa saya. Ya, bisa memang kalau Autodesk Sketchbook. Kalau yang Flipaclip saya belum ketemu yang untuk isinya, belum ketemu. Nah ini tampilannya sama persis dengan tampilan iPad punya Bu Nufis ini, sama persis. Ya, hampir sama. Nah, sama layar-layarnya. Nah itu Pak Sukron, coba bikin lingkaran Pak Sukron. Ini coba bikin lingkaran. Oke. Lingkaran. Saya mau coba yang tadi Ibu tanyanya ganti warna. Nah. Ember tumpah kan? Oke. Sekarang warnanya dikasih warna merah dulu Pak Sukron. Pakai yang ini. Merah. Pakai merah tumpah, ya. gitu ya. Ya, kita tumpahkan gitu dulu, aja. klik aja. Kalau ganti warna hijau. Hijau, ember tumpah. Ember tumpah. Iya, ember tumpah. Ya. Warna hijau. Diganti. Nah, gitu. Klik aja. Ya, begitu ya Bu ya. Jadi semudah itu kok ganti warnanya. Tuh ya. Terus ini Pak Sukron yang punya dari tablet saya tolong di ini ya, zoom-nya dijadikan co-host. Ada ya. Nufis Melodiana juga, ada Lampungnya. Nufis Melodiana Lampung kalau nggak salah namanya. Udah bisa Bu, tanpa host bisa sekarang. Oke, siap. Nah, ini saya mau coba yang Flipaclip tadi ukurannya. Flipaclip biar bisa kebaca di apa namanya? Di KineMaster gitu. Nanti kita edit apa namanya? Waktunya harus paling nggak jangan sampai 1 detik. Kalau cuma 1 detik aja macam yang ini. Kalau cuma 1 detik aja, itu nanti nggak akan bisa ditampil. Nah, jadi kalau biar bisa panjang waktunya dan bisa pelan-pelan, nah seperti ini ya. Saya Gretongan ada iklan. Iklan, nggak apa-apa. Saya gratisan ini. Belum pakai yang ini. Nah, misalkan itu tadi gambar kelinci apa ya tadi itu ya, yang dia melompat dari sini, kemudian ke sini, ke sini. Nah, ini kan juga bergerak ya. Biar bergeraknya lebih pelan-pelan, di sini di pengaturan proyeknya. Nah, ini kita pilih frame per second-nya ini, kita edit. Kalau punya Ibu mungkin tadi lupa nggak diedit, jadi dia cuman segini aja, misal segini ya. Kita bikin 21. Jadi kalau diputer itu terlalu cepat. Kemudian
kalau kita ekspor jadi video, dia paling cuma 1 detik gitu. Nah, kalau cuma 1 detik itu biasanya agak susah kebaca videonya gitu ya, akan susah diedit. Jadi kita harus jadikan dia di peraturan proyeknya kita bikin yang 1 aja lah gitu ya, 1 detik per second gitu. Jadi 1 frame ini akan muncul dalam waktu 1 detik. Kalau kita puter, dia akan bergerak tidak terlalu perlahan juga gitu ya, bertahapnya enak dilihat gitu. Dan juga dia kalau diekspor dia bisa 5 detik, jadi masih bisa. Nah, biar lebih enak lagi, ini ditambahkan lagi yang banyak nih. Nah, kita bisa copy paste, kita bisa tambahkan lagi di sini, bikin yang lebih panjang lagi, itu enak jadinya nanti. Seperti itu. Jadi nanti tugasnya bagaimana nih Pak Sukron yang video, nanti Bapak Ibu nggak usah terlalu mau bikin video pembelajaran penuh atau kita bikin pembukaan video aja atau gimana ya Pak Sukron. Maksudnya kita tambahkan dengan yang mungkin aset dari Pauton juga boleh gitu, mau bikin pokoknya dari aset itu digabungkan lah, dikasih judul, dikasih musik, itu aja ya tugasnya ya. Iya. Nanti paling tidak 1 menit aja cukup lah buat saya. Ya, videonya 1 menit, di mana nanti asetnya Bapak Ibu dijadikan 1, kemudian dikumpulkan, mau dikasih mulut yang berbicara macam punya saya tadi boleh gitu ya. Nanti aset ini akan saya upload di Classroom, mau pakai aset yang ada seperti tadi contoh juga boleh gitu ya. Jadi nanti paling tidak 1 menit aja. 1 menit dikasih musik, mau didubbing juga boleh, dikasih teks, dikasih judul gitu ya. Boleh, jadi seperti itu. Jadi di sini juga ada aset-aset yang di YouTube juga ada loh Bapak Ibu. Bentar ya, saya screen. Itu kayaknya ngambil di Pauton kayaknya kalau nggak salah. Pauton apa yang pertama tuh ya? Oh, Animaker, Animis ya. Nah, kalau Bapak Ibu buka YouTube, di situ ada aset green screen gitu ya. Nah, itu akan muncul kayak gini Bapak Ibu. Misalkan mau kita tambah, kita buat misalkan ya, kemudian kita masukkan backgroundnya Classroom tadi ya, kelas misalkan untuk video pembelajaran, kemudian kita masukkan, ini saya download tadi, saya coba download ini dari YouTube. Nah ini kan ada ininya ya, saya potong aja, nah ini ada, nanti kayaknya dari Animis atau dari apa ini tadi ini Pak? Saya pernah lihat yaitu ada, tinggal pakai aja. Hampir kayak Animaker juga ini. Animaker atau Pauton, tapi backgroundnya hijau nih, green screen. Kemudian di crop. Jadi, nah ini tinggal gini aja, kita hapus chroma-nya. Nah kalau ini kan chroma-nya kurang ini nih ya, kita pakai gini. Nanti kita ukur gininya aja chroma-nya. Ya. Nah nanti itu bisa apa yang sudah ada, kalau misalnya Bapak Ibu background-nya ini tinggal kita tempel aja di situ ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi mau coba bikin dari yang seperti diajarkan Pak Sukron, dari Animis gitu ya, tapi kita nggak mau pakai background itu, misalkan kita mau pakai background lain, cuman butuh orangnya aja. Bisa kan ya Pak Sukron ya, kita jadikan background hijau aja ya Pak Sukron? Ya. Oke, Pak Sukronnya enggak ini ya. Jadi nanti apapun bebas gitu, paling tidak ada 1 menit video dari Bapak Ibu. Misalkan kalau mau mencoba ibunya rekaman juga, misalkan ya, mau rekaman juga, mau ditempelkan juga boleh. Tapi karena ini kita judulnya animasi, kita pakai tanpa Bapak Ibu syuting juga nggak apa-apa, khusus untuk pakai aset-aset yang ada. Itu aja.
Mau pakai aset dari Pak Syukron tadi boleh, mau aset dari saya boleh, yang nggak ada mulutnya tadi itu ya, nanti saya tambahin sendiri mulutnya boleh gitu, boleh banget. Di Android juga ada loh Bapak Ibu, ini ya saya tunjukkan. Di Android itu ada, di Play Store maksud saya, ada aplikasi itu juga udah ada aset juga tuh. Aset untuk video. Nah, ini dia. Ini kartun avatar nih ada loh Bapak Ibu tuh. Jadi di sini sudah menyediakan aset-aset, misalkan kartunnya mau kayak gini nih ya. Nah, ini tinggal diedit sendiri nih Bapak Ibu. Bisa bikin avatar, namanya Superme, avatar maker ya, kartunnya. Mau kita bikin perempuan, bajunya bagaimana bentuknya, ini ada. Mau matanya model seperti apa, ini ada. Nah, mungkin Bapak Ibu udah nggak asing ya ngelihat ini ya, tuh gaya tangan-tangannya itu ya. Bisa diambil di sini. Kemudian gambar-gambar ini nanti ditumpuk di KineMaster. Ini nama aplikasinya ya Bapak Ibu ya. Superme. Bukan Indomie. Superme gitu ya. Nah, jadi banyak sekali cara untuk membuat avatar ya. Mau buat gambar sendiri boleh. Kemudian mau ambil yang ada di fasilitas yang ada yang gratis tuh ada juga, nanti terserah. Jadi saya ingatkan lagi nanti untuk kriteria nanti kelulusan dari kegiatan ini, nanti Bapak Ibu jangan lupa isi absensi, kemudian jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya begitu. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan nih? Kita ada waktu itu saya nanya 5 menit. Iya, boleh. Halo. Nanya ya. Tentang menghilangkan watermark. Oh iya, betul. Ini kemarin saya mau coba ini sih tadi ya. Nah, mau coba yang tadi ada pakai bikin flip-clip tuh, cuman nggak bisa di ini ya, nggak bisa dimasukin. Tapi saya coba aja share screen aja. Nah, saya mau coba tadi sebetulnya punya peserta itu ada yang ada yang pakai flip-clip tadi kan. Ini. Cuman mau saya masukkan kan nggak bisa. Ini kan ada ini kelihatan sekali kecil ini ada ininya ya, ada watermarknya. Nah, saya coba aja munculkan ini misalkan nih. Ketika saya udah chroma key, ternyata ada watermarknya di sini muncul. Misalkan saya ala-ala gini ya, flip-clip gitu misalkan nih. Nah, ini watermarknya muncul di bawah sini misalkan. Nah, gini ya. Misalkan nih, anggap aja ini tadi watermarknya gitu ya. Itu bisa kita zoom aja, Bu, videonya. Jadi gambar ininya kita zoom aja. Kalau nanti ke zoom, otomatis yang di sini kan nggak kelihatan tuh, itu bisa. Yang kedua, bisa kita tempel, kita bikin kita tempel dengan tulisan mungkin. Nah, di sini kan banyak stiker-stiker nih ya. Nah, stiker-stiker ini bisa kita ambil nih, kita gunakan gitu. Misalkan mau ditempelkan di sini, ya. Nah, ditempelkan begini misalkan. Mau kita ganti namanya jadi nama sekolah gitu, atau apa boleh banget. Jadi seperti itu bisa diatur diatur sendiri seperti itu bisa. Jadi memang watermark itu memang ya namanya juga kita yang gratisan ya, biasanya memang watermark itu ada, cuman memang kalau kita tidak menghendaki untuk itu, kita bisa rekayasa sendirilah, kita crop, kemudian mau kita tempel, boleh. Cuma memang kalau sudah ada watermark itu agak susah kalau mau kita mengkomersilkan. Jadi kalau cuma untuk kalian pribadi, untuk buat ngajar anak-anak aja nggak masalah, tapi satu hal kalau kita mau komersil dan ada watermark atau watermark itu ditutup, biasanya itu kita harus membayar royalti dan lain-lain. Jadi memang agak serumit itu ya. Tapi kalau cuma untuk pribadi, untuk anak-anak berat nggak masalah.
Oke, ada yang mau ditanya lagi? Kita sudah tinggal 5 menit lagi karena ibu-ibu udah harus memasak ini. Pasti akan Pakai masak. menu crop Gimana bisa, Pak? Bu? Pakai menu crop. Kenapa, Pak? Pakai menu crop. Oh iya, menu crop. Ya, betul. Di crop. Oh iya, betul. Tadi lupa ya. Di crop bisa, kita zoom bisa, kemudian kita timpah bisa. Jadi gitu, macam-macam kok. Yang penting, kalau kita bikin di Flipaklik misalkan ya, animasi ya, jangan terlalu ngepas banget sama lembarannya. Maksudnya ukurannya jangan terlalu sepenuh itu. Kalau sepenuh agak, apa namanya, agak ini nih. Kalau pas di crop itu nanti muncul garis ya. Iya betul, nanti keikut potong gitu. Misalkan kan tulisan watermarknya di bawah tuh. Nah, ketika di bawah, giliran kita mau ngilangin kakinya kena crop juga gitu. Aduh, jadi kita bikinnya di tengah-tengahnya aja biar nanti gampang. Ya, gimana Pak Heru? Ada satu lagi yang mau ditanyakan? Oke, bagaimana Pak Sukron? Ya, satu pertanyaan dari Pak Hiro itu. Bu, kalau menjelaskan materi matematika yang pas coret-coretan di papan tulis digital atau PowerPoint yang mudah dengan KineMaster karena matematika perlu penjelasan contoh soal. Oh iya. Kalau untuk coret-coret itu kita bisa pakai ini, kita bikin itu Pak Syukron. Aplikasi lain lagi nih gitu. Pakai Kalau Google langsung pakai Jamboard bisa. Google iya, Jamboard. Betul. Pakai Autodesk juga bisa. Cuman kita beli ya, itu di Shopee. Beli apa namanya itu? Lupa saya. Ya, jadi alatnya kalau bikin di keranjang saya sudah ada sih. Wah, ayo, silakan Pak Syukron itu. Saya jadi share screen pakai aja ya. Autodesk Sketchbook bisa loh. Saya share Pak screen Heru. aja ya. Oh ya boleh. Coba Pak Syukron pakai Autodesk Sketchbook. Pakai Android. Ya, boleh. Pakai Autodesk Sketchbook, kemudian nanti di itu loh, direkam, di record itunya apanya? Waktu kita nulis itu di record loh, Pak. Apa istilahnya ya? Lupa saya. Time-lapse. Coba Pak Syukron. Sudah masuk ya, Bapak Ibu? Sudah. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya kita bisa explore. Nah, itu kan ada beberapa aplikasi yang sudah saya install. Sebenarnya untuk membuat avatar tuh banyak. Ada Avatar Maker, ada SuperMe, ada Avatone, Mirror gitu ya. Ini bisa untuk membuat animasi-animasi yang akan kita gunakan nanti di KineMaster. Nah, kalau untuk Avatone, Mirror, kemudian ToonMe, ini bisa foto kita dijadikan kartun. Ya, ToonMe ya, yang seperti ini. Ini saya buka ToonMe. Ini bisa digunakan. Jadi muka kita dijadikan kartun atau foto kita dijadikan kartun gitu ya. Silakan Bapak Ibu nanti install, kemudian nanti dieditnya ya menggunakan Autodesk Sketchbook gitu ya. Nah, ini beberapa contoh yang sudah di-scan gitu ya, jadi kartun gitu. Nah, untuk yang coret-coretan itu sudah masuk di keranjang Shopee saya juga ini. Nah, namanya apa? Nah, ini nih. Huion Graphic Drawing. Nah, ini terkoneksi dengan laptop. Jadi bisa dari HP, bisa ke laptop gitu ya. Ketika kita oret-oretan di sini, nanti dia akan tampil di layar laptop atau layar HP anak-anak kita ketika kita menggunakan Zoom. Nah, oret-oretannya itu bisa di Google Jamboard, bisa di Autodesk Sketchbook, bisa juga di ini, apa sih namanya? Whiteboard apa ya? Nanti share di grup PL namanya, whiteboard animation apa-apa ya. Jadi kita bisa oret-oretan di situ.
Kalau nggak salah di PowerPoint atau di Paint juga bisa. Di Paint bisa. Di Paint kita buka, itu kan ada apa pena-pena itu ya. Kita coret-coretan itu juga bisa. Itu ada ini kok Pak di Autodesk Sketchbook itu nanti kalau Pak Heru buka di situ ada kayak gambarnya kamera itu loh, syuting itu loh, gambar kamera syuting itu bisa di-record gitu. Apa ya yang kita gambar itu jadi ter-record gitu. Nah, itu bisa banget digunakan untuk kalau misalkan mau mencoba untuk membuat ini kayak seolah-olah kayak papan tulis gitu. Tapi jangan lupa nanti background-nya dijadikan hijau dulu. Jadi nanti biar kalau kita tempelkan di papan tulis yang background bawaan di KineMaster itu nanti cuman tulisannya aja yang bergerak gitu. Nanti nggak keikut ininya. Apanya? Nggak keikut tampilan kita nulisnya itu. Jadi kalau sudah dari awal background-nya kita jadikan hijau, walaupun kita nulis matematika nanti itu nanti ketika sudah di chroma kan nanti akan ketempel di ininya gitu. Di apa namanya? Di background-nya gitu. Coba nanti Pak Heru coba buka di situ ada. Nanti kalau nggak ketemu bilang saya deh japri ya kalau nggak ketemu. Oke Pak Sukron, kita sudah jam 3. Sudah pukul 3, mohon maaf Bapak Ibu. Karena durasi waktu, jadi nanti bisa dibahas di grup WA ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin ditekankan kembali tugasnya bisa menggunakan Powtoon, bisa Animaker atau gambar kartun yang sudah Bapak Ibu buat melalui Figplakib atau gambar kemudian diberi mulut ya Bu Nofis. Kemudian nanti diedit di KineMaster ya sesuai pesan Bu Nofis 1 menit saja tidak apa-apa. Yang penting ada produk gitu. Dan tugas-tugas sampai tanggal 23 hari Jumat ya, hari Jumat mudah-mudahan selesai lah. Insya Allah yang mengumpulkan tugas Insya Allah lulus semua lah. Itu kita juga tidak akan memberikan apa ya nilai KKM tidak ya Bapak Ibu ya. Yang penting kita ini belajar bersama gitu. Nah, untuk dari saya pribadi sih seperti itu. Ya, yang penting Bapak Ibu rajin ngoprek lah. Saya, Bu Nufis, kemudian Bu Sita itu terbiasa ngoprek aja sih. Mungkin Pak Heru itu. Pak Heru kayaknya sepertinya terbiasa ngoprek juga itu. Gambarnya sudah rapi terlihat sepertinya itu ya. Insya Allah Bapak Ibu kalau sudah terbiasa nanti paham lah gitu. Intinya seperti itu. Intinya bisa karena biasa lah. Orang bisa menari karena terbiasa menari gitu lah. Bisa menyanyi karena terbiasa menyanyi gitu. Nanti terbiasa ngoprek di laptop, di Android, insya Allah Bapak Ibu bisa gitu ya. Jadi ada istilah tuntutlah ilmu sejak ayunan hingga liang lahat. Pokoknya terus belajar gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan cepat lelah untuk belajar dan jangan cepat puas gitu. Insya Allah ya orang yang belajar sama yang tidak belajar itu beda, pasti beda ya. Orang yang belajar dengan yang tidak belajar itu ada selangkah lebih maju gitu. Orang yang continue belajar 10 langkah lebih maju. Orang yang continue belajar mencari hal-hal yang baru 100 langkah lebih maju. Orang yang terus belajar, continue mencari hal yang baru, berbagi, berkarya, insya Allah 1000 langkah lebih maju. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar seperti itu. Saya pribadi saya mohon maaf Bapak Ibu jika selama ini ya Bu Nufis ya kami berdua panitia juga mohon maaf gitu kalau ada salah kata. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan berjumpa lagi. Insya Allah sih saya pribadi ada beberapa pelatihan sih. Mudah-mudahan si Igi mau kembali Igi ini memegang kembali. Insya Allah saya ada program animasi for kid atau coding for kid sebenarnya. Mudah-mudahan Igi mau mengambil kembali ini. Tergantung Iginya mau apa tidak. Ya nanti dari rekan-rekan mungkin SRB ya, mungkin ada Bu Sita, Pak Willy atau kawan-kawan yang lain nanti kita bisa berdayakan Bu Nufis ya. Bu Nufis bukan hanya kita gitu. Mungkin Bapak Ibu DRB juga nanti kita hubungilah. Pasti adalah ilmu yang bisa dibagi gitu. Kalau saya pribadi sih insya Allah ada program lagi Bu. Tidak berhenti di sini gitu. Mungkin nanti ada pelatihan Android atau pelatihan pembuatan e-modul gitu. Saya pribadi saya mohon maaf Bapak Ibu jika ada salah kata gitu. Selamat menunaikan ibadah puasa.
Mungkin kalau ada pelatihan setelah Lebaran, mungkin setelah Lebaran. Mungkin dari Pak Farid atau panitia yang lain, silahkan Pak Farid. Farid ada nggak di sini? Cukup, Pak. Ada, tapi ini ya. Kalau ada masukan Pak Farid, silakan. Pak. Dari Bu Nufis, silakan Bu Nufis. Bu Nufis belum menutup. Oke. Setelah ini kita foto bersama. Oke, saya nggak banyak. Intinya kata Pak Syukron tadi, pokoknya jangan lupa untuk tetap semangat. Saya juga lihat Bu Farida nih, Bu Farida Triwala juga semangat banget Ibu, udah manis lagi senyumnya. Aduh. Jadi, jadi intinya kita boleh belajar terus. Cuman memang kita harus, ya kita yang tahu porsi kita, kesehatan kita. Kadang-kadang kita terlalu lama di laptop juga suka migrain dan lain-lain. Intinya mau belajar mau tidak, yang penting jangan lupa bahagia dulu. Maksudnya bukan berarti kita harus belajar tiap pagi sampai sore kita nge-zoom terus, juga tidak, tapi kita juga punya keluarga gitu ya, berbahagia bersama keluarga. Kita juga harus olahraga, jangan lupa banyak minum. Kalau karena kita sekarang puasa jadi nggak bisa banyak minum, tapi kalau biasanya kita lagi Zoom meeting seperti ini, jangan lupa kita banyak minum gitu ya, demi kesehatan kita. Intinya pokoknya kita boleh beristirahat, tapi kita tidak boleh berhenti gitu. Betul nggak Bu Farida? Ya, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu dari saya juga sepertinya banyak yang belum saya sampaikan ini gitu kan, karena terbatasnya waktu. Tapi saya harap nanti Bapak Ibu akan lebih jago, dengan Bapak Ibu akan mengutak-atik sendiri, ngoprek kata Pak Fuad tadi gitu ya. Intinya semua akan bisa karena dilatih itu tadi. Yang penting jangan lupa karya Bapak Ibu harus jadi minimal 1 menit, karena yang bagus itu adalah yang jadi. Kalau nggak ngumpulin tugas berarti nggak bagus ya. Oke, gitu dari saya. Terima kasih banyak. Kalau saya punya banyak sekali kekurangan, tadi banyak sekali kendala, semoga itu tidak semoga berkenan sama Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau misalkan banyak yang salah dari saya. Jadi, terima kasih. Saya akhiri dari sini. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Saya akhiri dari sini. Bapak Ibu yang belum daftar pembatik, kita masih ada gelombang 19-20. Ada gelombang. Oh ya, pembatik ya, yang mau ikut pembatik tuh. Segera gitu ya, karena kalau dari bocorannya sih 75.000 peserta. Nah, kalau sudah 19 itu kali 2.000 sudah berapa itu? Berapa peserta gitu ya? Sudah 38 ribuan lah ya istilahnya ya. Sudah hampir 40.000 peserta. Jadi segera daftar ya Bapak Ibu. Kalau misalkan bingung mau daftar pembatik, terutama yang di Lampung nih, kita harus genjot, harus dari ini ya, dari provinsi lain. Pak, mohon maaf, jadi yang ada provinsi lain di sini tidak ya. Jadi kita cek nih yang dari provinsi Lampung ini kita sudah 2.000-an peserta loh Bapak Ibu. Jadi harus segera daftar. Keburu Lebaran. Takutnya nanti gelombangnya jadwalnya pas Lebaran, kasihan gitu ya. Nanti misalkan kalau kesulitan mendaftar, jangan sungkan-sungkan WA saya. Insya Allah saya bantu. Ada Pak Syukron juga yang dari Tanggamus, nanti bisa dibantu sama Pak Syukron untuk pendaftar. Oke Bapak Ibu, selamat menyiapkan buka puasa. Terima kasih banyak. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu, terakhir. Bersama Bapak Ibu dibuka videonya. Pak Farid, siap screenshot Pak Farid. Ya. Ya, masih banyak yang belum dibuka. Ya, ambil ya, lihat 1. Langsung saya kasih di grup. Ya, di slide kedua. 1, 2, 3. Cus. Ya, ulangin lagi. Ganti gaya. Gaya. Kan bahagia. Gaya. Ya, udah selesai. Ya, senyumnya yang termanis. 1, 2, kasih 3. gula, kolak. Mumpung berbukalah dengan yang manis. Terima kasih Bu Nufis dan lain-lain. Semoga bermanfaat ilmunya.
Pak Ibu. Sampai ketemu kembali di pelatihan berikutnya buat Bapak Ibu ya. Sehat selalu ya Bu Farida, Bu Cornelia. Amin, amin, amin. Pak Gede, Pak Gede dari Bali loh ini. Bu Dwi, Bu Alita, Bu Dian, Pak Lukas, Bu Bu Riza. Wicria dari Aceh. Oh iya, betul. Ya, terima kasih, Kak. Bu Kurniati, Bu Dwi Martini, Pak Heru. Terima Bu kasih Wicria banyak. ini sebutannya Sabian ini dulu ini. Oh iya. Nisa Sabian dulu ini. Sabian KW. Kalau enggak ini apa? Itu apa artis India itu? Lupa saya. Berarti Sinta, berarti Sinta. Berarti Sinta. Pak Syukron, baterai saya sudah tinggal 3%. Bapak Ibu, absensi saya share lewat grup WA saja ya Bapak Ibu ya. Siap. Siap. Ya. Sampai ketemu kembali Bapak Ibu, Kurnia, Bu Ai, Bu Dwi, tetap semangat. Bu Dwi ini kayaknya PPG juga nih. Terima kasih ya. Lukas, Pak Heru. Aja belum berani bisa gini-gini. Barengan soalnya yang satunya pakai Gmeet, yang satunya pakai Zoom, jadi nggak bisa ini. Ya, ini juga ada beberapa Bapak Ibu yang kegiatannya bareng ini, double-double. Luar biasa, tetap semangat. Kemudian Bu Arsini, Bu Endang, sampai ketemu kembali. Bu Nia, Pak Lukas, Bu Wari, Bu Farida, Bu Nasruddin, sampai ketemu kembali ya. Bu Azima, terima kasih Igi Lampung. Mudah-mudahan Igi Lampung mau market kita lagi nih di pelatihan selanjutnya. Terima kasih Pak Sukron, izin live ya. Ya, sama-sama Bu Dian, Bu Maria, Bu Cornelia, sampai ketemu kembali di sesi lain. Terima kasih ilmunya Pak Sukron, Bu Nasi. Sama Bu Reni. Ya, izin live ya. Ya, salam untuk Miswa ya, Pak Medi. Terima kasih, izin live. Ya. Saya stop recording ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live juga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.